Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah tak luput-luputnya kita dan tak bosan-bosannya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai banyak nikmat, mulai dari nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan yang paling mahal tentunya adalah nikmat keimanan. Sehingga kita dapat kembali berkumpul pada acara sharing subuh pada hari ini, yang mudah-mudahan kita terus diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang terus semangat untuk mencari ilmu dan diistiqomahkan pula untuk tetap dalam keimanan hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa, marilah kita kirimkan salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tanpa bimbingan dan ajaran dari beliau tentunya kita masih berada dalam kejahilan hingga hari ini, dan mudah-mudahan kita tercatat sebagai umatnya hingga akhir zaman, hingga akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekan yang dirahmati Allah, pagi ini izinkan saya untuk sedikit sharing, sedikit bercerita tentang sebuah hikmah, sebuah pelajaran yang saya rasakan dari Al-Quran, sebagaimana sudah disampaikan di poster di grupnya ya, seperti itu, yaitu dari surah Al-Baqarah ayat 219. Dan untuk memulainya, izinkan saya membacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa karhul lakum. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Surahul Azim. Jadi untuk ayat ini sebenarnya mungkin saya yakin cukup banyak yang familiar ya. Jadi ini salah satu ayat yang mungkin terjemahannya sudah sangat tidak asing di telinga kita, dan saya ingin membagikan sesuatu yang mudah-mudahan mengubah perspektif kita terhadap apapun yang terjadi pada diri kita, dengan harapan akhirnya nanti kita mampu lebih berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana yang disampaikan melalui hadis Rasulullah, ana inda zanni abdi bi. Jadi karena Allah itu sesuai prasangka hambanya gitu ya. Dalam banyak kondisi itu Allah sesuai prasangka hambanya, makanya sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana posisi kita, sehingga kita mampu memberikan reaksi yang tepat atas setiap kejadian yang ada di diri kita. Baik, saya coba bahas sedikit dulu dari ayatnya ya. Pertama, jadi ayat ini kan berceritanya sejarah awalnya itu tentang diwajibkannya berperang, tentang kewajiban hukum berperang, sehingga Allah memulai ayat ini dengan kutiba alaikumul qital wa huwa karhul lakum. Jadi ada satu hal yang perlu menjadi perhatian dari kita di sini, dan ini juga disampaikan oleh Ustadz dalam kalau nggak salah dalam tafsir Al-Baqarah yang edisi Ramadan itu, edisi Ramadan tahun kapan saya lupa. Jadi ketika Allah mewajibkan perang itu, Allah udah tahu gitu bahwa kita itu pada dasarnya itu kita nggak suka. Dan ini juga sebenarnya kayak menepis asumsi atau mungkin
stigma yang muncul di masyarakat secara umum ataupun kondisi perspektif terhadap Muslim di dunia saat ini, bahwa katanya orang Islam itu gemar yang serang perang, senang pokoknya apa-apa perangnya aja gitu. Padahal enggak kayak gitu juga, karena itu terbukti ketika Allah mewajibkan berperang itu sendiri, Allah langsung mengikuti dengan bahwa karahul lakum gitu. Bahwa perang itu bukan sesuatu yang kita sukai pada dasarnya. Jadi ya kita, umat Muslim itu pada dasarnya pergi berperang itu tentu dengan kondisi yang karhun, yang terpaksa gitu lah, yang dipaksa oleh kondisi seperti itu. Jadi ini menjadi sebuah apa ya, kalau bisa dibilang argumen, ya sebenarnya menjadi argumen kita juga bahwa untuk menghadapi segala sesuatu itu tidak mesti dengan perang seperti itu gitu. Walaupun memang dalam beberapa kisah atau sejarah perjalanan hidup Rasulullah itu yang kita sering baca mungkin ya, atau yang mungkin lebih sering di apa istilahnya, di blow up oleh ya dari berbagai macam penulis dan segala macam, itu ya tentang perang-perangnya doang gitu. Padahal ada banyak sekali kisah-kisah di baliknya seperti itu. Nah, intinya adalah dari penggalan ayat yang pertama ini, kalau yang dari saya ingat dari yang pernah dijelaskan oleh Ustaz Noman adalah yaitu jadi bahwa perang itu ketika diwajibkan, menjadi wajib seperti itu, diperintahkan perang ini, itu kaum muslimin itu bukan serta-merta nyambutnya dengan sukacita gitu loh, bahwa Allah sendiri sampai nyebutkan wahwa karhul lakum gitu. Jadi diwajibkan perang itu ya karena itu sebagai sebuah kewajiban gitu loh. Kan karena itu adalah apa ibaratnya ya, settingan defaultnya umat muslim, pokoknya kalau ada apa-apa perang kan seperti itu. Agak berbeda ketika konteksnya, misalnya ketika Allah mewajibkan tentang puasa misalnya, kutiba alaikumus shiyam. Sama dasar ini, sama-sama kutiba alaikum, tapi ketika as-shiyam yang disebutkan adalah sebagaimana yang telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu gitu loh. Nah, jadi kan beda ya, kalau sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, berarti kan itu adalah legacy, warisan benar. Sesuatu yang sudah tidak asing, sesuatu yang ya udah sih gitu loh, maksudnya nggak ada yang aneh dengan itu. Toh orang dari dulu juga udah puasa gitu loh, nggak ada yang aneh gitu. Tapi ketika dengan perang, walaupun dulu ketika zamannya Nabi Musa itu Bani Israel itu pernah juga diperintahkan untuk berperang seperti itu, tapi nggak pernah disebutkan bahwa perang itu adalah sesuatu yang sudah dilakukan orang-orang terdahulu seperti itu loh. Ya, jadi walaupun sama-sama kutiba alaikumnya, tapi ending belakangnya itu beda gitu loh. Yang satu kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang tentang puasa, sementara yang tentang perang ini wa huwa karhul lakum gitu. Jadi Allah udah tahu emang normalnya kalau kita ngaku muslim gitu ya. Maksudnya sebagai orang Islam itu Allah tuh udah tahu harusnya gitu loh. Dan memang sudah seharusnya bahwa mindset kita itu adalah bukan defaultnya itu bukan apa-apa diperangin seperti itu. Oke. Nah, itu yang bagian pertama. Kemudian bagian berikutnya ini lebih dahsyat lagi. Kalau Ustadz itu bilang ini kan bahasnya tentang perang ya. Kutiba alaikumul qital. Jelas loh disebutkannya itu dari awal itu qital. Terus ketika nyebutkan yang suka nggak sukanya itu Allah pakai katanya syai'. Asa antakrahu syai'an wahwa khairul lakum. Izin saya mohon maaf sebelumnya karena saya mandi dulu karena lagi berada di jalan, jadi mungkin agak ada buat suara ya. Jadi ketika nyebutkan walaupun konteksnya bahasnya tentang perang, Allah nggak nyebut asa antakrahu kitalan atau asa antakrahu al-hur, itu perang itu sendiri karhud lakum gitu. Tapi Allah nyebutkan syai'in. Nah, sehingga ketika membahas tentang
ayat ini itu bisa menjadi sesuatu yang universal gitu loh. Bukan hanya konteksnya kita membahas dalam perang saja seperti itu. Jadi status default atau hukum default ketika kamu membenci sesuatu, walau padahal itu boleh jadi baik bagimu, itu berlaku tidak hanya untuk konteks perang gitu. Nah, ini yang dahsyatnya atau yang menariknya, yang luar biasa dari Al-Qur'an itu seperti itu gitu loh. Padahal di awal konteks pembahasan konteks awal itu tentang perang, tapi ketika membahas tentang masalah baik buruknya atau perspektif tentang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mendatangkan manfaat bagi kita, mana yang merugikan kita, itu menjadi sesuatu yang universal gitu. Bukan lagi bicaranya hanya tentang perangnya itu tadi. Gitu. Nah, ini luar biasa. Masya Allah, gitu. Bagaimana Allah itu paham banget tentang kita, gitu loh, banyak. Sehingga nggak melulu yang dibahas itu tentang hukum perang ya, padahal bisa saja gitu loh kan. Sama kayak ini, kalau kita bandingkan juga ketika Allah bahas tentang puasa, kan sama-sama kutiba alaikum tadi, selanjutnya itu kan dilanjutkan dengan ayyamam ma'dudat gitu. Dibahas tentang hukum-hukumnya, tentang ketentuan-ketentuannya. Tapi begitu bahas perang ini nggak dibahas tentang hukumnya seperti itu yang dibahas. Dan maksudnya nggak bahas hukumnya itu nggak bahas yang spesifik tentang hukum perangnya itu sendiri seperti itu. Tapi adalah sesuatu yang universal tentang sesuatu yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Jadi asa antakrahu karhan wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa karhul lakum. Ketika boleh jadi kita benci dengan sesuatu, kan tadi judulnya perang itu ini kita benci gitu ya. Kalau kan ada yang mengartikan seperti itu ya, maksudnya bahasa perang, tapi membahas yang membencinya itu boleh jadi ada kebaikan di dalamnya seperti itu. Dan begitu pula ketika bahas tentang antohibu, padahal nggak ada tuh dalam konteks ayat yang disebutkan di awal, itu kan nggak ada yang disebut antohibu atau la'allakum apa, kan nggak ada. Allah belum menyebutkan apapun gitu. Tapi ujuk-ujuk tiba-tiba ada pembahasan tentang sesuatu yang kita sukai seperti itu. Nah, ini kayak bagi saya gitu ya, ketika saya mencoba sedikit lebih mendalami hal ini, itu kayak gimana ya? Kayak Allah tuh udah tahu gitu loh. Walaupun tadi awalnya kita bahas tentang perang tadi itu, tapi Allah tahu gitu loh, masalah suka dan nggak suka ini kan hal yang universal seperti itu ya. Jadi kayak langsung tiba-tiba Allah bikin hukum lanjutannya gitu loh. Boleh jadi kamu benci sesuatu, tapi itu baik bagimu, dan boleh jadi juga gitu loh, ada sesuatu yang kamu sukai padahal itu buruk bagimu gitu loh. Jadi bagaimana Allah menetapkan sesuatu itu menjadi hukumnya itu bagi saya luar biasa gitu loh. Dari sesuatu yang awalnya spesifik tentang perang kemudian menjadi hukum yang universal seperti itu, dan itu menjadi hukum yang yang harus kita ikuti gitu loh. Maksudnya menjadi sunatullah seperti itu gitu loh. Karena ya karena dia tercantum dan ya memang disebutkannya seperti itu gitu loh. Jadi gimana sih membahasakannya ya? Ya intinya seperti itulah. Saya agak bingung menjelaskannya. Dari sesuatu yang spesifik tentang perang yang tidak kita sukai, kemudian tiba-tiba bisa ditarik menjadi hukum sesuatu yang tidak kita sukai secara umum. Nah, gitulah maksudnya kira-kira. Dan ini bagi saya luar biasa gitu loh. Karena kalau untuk ukuran manusia, kayaknya gitu ya, kalau dengan
kalau membuat hukum atau aturan dengan hanya perspektifnya manusia, coba deh kita lihat misalnya pemerintah, atau nggak usah pemerintah lah, kegedean di rumah deh. Kita bikin aturan di rumah, misalnya kalau ada yang di rumah ada yang nggak suka makan jengkol misalnya seperti itu, maka pastilah gitu kan kita bikin aturan pokoknya nggak boleh masak jengkol, dan udah gitu loh, kita pasti spesifiknya bahasanya tentang jengkol aja gitu loh. Kita nggak bisa kemudian eh, membuat dari jengkol itu kemudian melebar menjadi sesuatu yang bersifatnya universal gitu loh, yang bisa berlaku hingga akhir zaman gitu. Nah, maksudnya itu menunjukkan wisdomnya Allah itu memahami kita sebagai hambanya itu luar biasa, dan itu juga menjadi bukti bahwa ya Allah tuh paling tahu lah tentang kita gitu loh, siapa kita, siapa sesungguhnya dari kita, isi dalamnya kita tuh Allah tahu banget gitu loh. Sampai Allah kemudian eh, mengeluarkan hukum yang seperti itu gitu. Bukan hukum siapa, kayak ya sunatullah yang seperti itu seperti itu. Dan itu menjadi reminder juga bagi kita, apalagi kayak di zaman sekarang itu kan apa ya, godaan kita itu kan luar biasa gitu loh. Dari mulai tentang makanan, pakaian, gaya hidup, gaya apa lagi ya, pokoknya segala macam lah gitu loh. Ada banyak hal yang mungkin bagi kita itu kita sukai, tapi sebenarnya itu berbahaya bagi kita gitu loh. Kayak misalnya ya dari makanan aja, misalnya kan banyak makanan yang segala macam rupa sekarang, yang dari bentuknya Masya Allah, warnanya menarik, baunya menarik, bentuknya menarik, tapi kemudian boleh jadi makanan itu malah apa ibaratnya kurang pas buat kita gitu loh, karena mungkin kita harus menjaga sesuatu misalnya yang nggak boleh eh, berlebihan, yang terlalu banyak lemaknya misalnya seperti itu, atau yang terlalu berminyak misalnya. Ya mungkin kita suka gitu kan, tapi sebenarnya untuk kita misalnya untuk beberapa orang tertentu mungkin harus agak dikurangi dulu seperti itu. Nah, itu kan bisa jadi juga konteksnya seperti itu, atau ya tentang apapun lah gitu loh, sehingga menjadi itu tadi saya bilang menjadi sesuatu yang universal, dan ini merupakan wisdom yang luar biasa, menunjukkan wisdomnya Allah itu luar biasa, dan itu nggak nyampe kayaknya kalau untuk ukuran manusia itu kayaknya nggak nyampe seperti itu. Dan ayat ini ditutup dengan sangat dahsyatnya bagi saya gitu ya, karena Allah sampai nyebutin wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, jadi Allah tuh sampai perlu negasin lagi gitu bahwa Allah itu yang tahu, kamu tuh nggak tahu apa-apa gitu loh. Sampai disebutin bahkan ditegasin wa antum gitu loh. Padahal kalau wallahu ya'lamu apa ya wala ta'lamun aja tuh udah sebenarnya kan udah cukup ya, maksudnya dari sisi konteks eh, grammar Arabiknya yang saya tahu gitu kan, dan Ustaz Numan juga sempat nyebutin sedikit seperti itu. Jadi ta'lamun itu kan pada dasarnya sudah mewakili antumnya itu sebenarnya. Cuman Allah sampai harus secara spesifik negasin lagi wallahu ya'lamu wa antum gitu. Jadi kayak ya kalian ini kalian yang audiensnya Al-Qur'an ini ya antum la ta'lamun gitu lah. Kamu tuh nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi Allah tuh benar-benar negasin, dan ibaratnya kalau saya sih menampar kita lagi gitu loh, mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita tuh nggak tahu apa-apa, makanya gitu loh jangan suka sok tahu tentang apa yang baik bagi kita gitu loh. Mungkin ada yang sering dengar istilah atau mungkin ungkapan Allah itu nggak ngasih yang kita mau, tapi Allah tuh ngasih yang kita butuh. Nah itu saya sangat setuju sekali gitu loh eh, dengan ungkapan itu gitu loh, karena memang pada prinsipnya Allah yang lebih tahu kita butuhnya apa seperti itu. Kita butuhnya apa, kadarnya berapa, itu Allah yang paling tahu. Kalaupun misalnya pas kebetulan yang kita mau itu sama dengan apa yang sudah ditetapkan atau yang sudah diukur Allah, yaitu berarti lagi pas aja gitu loh, bukan berarti kemudian kita yang lebih tahu tentang diri kita seperti itu. Nah, jadi untuk ayat ini sendiri memang luar biasa ya, bagaimana eh, kita harus mengubah atau melatih untuk mengubah perspektif kita tentang
segala kejadian yang hadir dalam hidup kita. Kadang-kadang misalnya ada suatu kejadian yang tidak mengenakan dan itu bikin kita gedek banget, kesel banget, langsung bad mood banget. Tapi boleh jadi Allah bilang itu kejadian yang justru akan membuat kita semakin baik, semakin kuat. Mungkin kalau nggak ada kejadian itu, kita makin lupa sama Allah. Mungkin kalau nggak terkena kejadian itu, kita nggak tersadarkan sebelumnya gitu loh. Dan ini biasanya sadarnya itu eh, bukan pada saat kejadian gitu loh. Justru mungkin bisa besoknya, bisa minggu depannya, bulan depannya, tahun depannya, bahkan 10 tahun lagi baru nyadar, oh iya ya, kalau dulu mungkin nggak begini-begini, saya nggak bisa kayak gini sekarang. Nah itu kan saya rasa setiap kita pasti pernah mengalami momen kejadian seperti itu gitu loh. Ada momen-momen yang setelah kita renungkan, iya ya, kalau dulu mungkin kita nggak ngejalanin ini, kayaknya mungkin nggak nyampe kayak gini deh sekarang seperti itu gitu loh. Apalagi yang mungkin rekan-rekan yang sudah lebih lama gitu ya menjalani kehidupannya, kayaknya ini semakin banyak gitu loh momen-momen yang bisa dirasakan seperti itu gitu. Dan eh, satu sisi mungkin ada juga yang menjadi penyesalan, aduh kenapa dulu nggak lebih seperti ini gitu loh. Tapi di satu sisi lainnya lagi jadi lebih banyak, saya yakin lebih banyak bersyukurnya gitu loh. Makanya ketika Allah mengingatkan itu wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum itu, ya sekarang boleh jadi aja kamu benci atau kamu nggak suka dengan sesuatu itu, tapi yakinlah nanti kamu pasti tahu bahwa itulah yang terbaik untukmu gitu saat itu. Nah jadi kayak kayak misalnya saya tuh setelah beberapa kejadian gitu ya sering melatih diri itu seperti ini. Kalau ada kejadian, ada hal yang bikin kita tuh nggak seneng, nggak seret, nggak suka atau apalah gitu. Pokoknya yang nggak pas di hati lah gitu loh. Berusaha melatih, oh ya ingat ingat ini pasti pasti ada kebaikannya untuk kita gitu loh. Nah ini menjadi kemudian membuat hati kita, membuat diri kita itu selalu berusaha untuk berlatih, berhusnuzon kepada Allah. Oh ya ini pasti Allah punya rencana nih seperti itu. Oh ini mungkin nggak pas dengan maunya saya, mungkin pasti Allah ada rencana lain nih. Nah ini apa ya, jadi harus dilatih terus karena balik ke awal yang sudah saya sebutkan tadi yang sebagian disampaikan di hadis Rasulullah, karena anak indazon ya abdi bi. Jadi kata Allah itu aku sesuai prasangka hambaku gitu loh. Kalau kita banyakkan prasangka buruk ya sama Allah, ya udah sesuai prasangkanya aja gitu loh. Nah, jadi eh, dari ayat ini juga saya ingin mengajak untuk diri saya sendiri dan juga pada seluruh teman-teman yang mengikuti sharing pada subuh ini, yuk mari kita latih terus. Saya nggak bilang diri saya udah sempurna, udah bisa selalu berfungsi, enggak. Kadang-kadang juga kelepasan juga, tapi gimana ya? Latihannya itu perlu gitu loh, itu perlu dilatih gitu loh. Karena kayaknya makin kesini ini makin banyak hal-hal yang ya kalau nurutin hati kita mungkin makin banyak yang nggak pasnya seperti itu loh. Semakin kesini makin banyak fenomena-fenomena di sekitar kita itu yang lebih nggak pas di hati. Makanya karena kita nggak bisa, mungkin kita nggak bisa ngubah semua kejadian-kejadian tersebut. At least yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menata hati kita bisa melatih hati kita, sehingga kita bisa meresponnya dengan lebih positif seperti itu. Nah, ini saya ingin sedikit cerita kenapa kemudian saya ingin sharing tentang ayat ini ya. Jadi sekitar sebulan yang lalu lah seperti itu, ada tawaran dari keluarga dan teman-teman itu, kan saya kemarin tuh lagi ini ya lagi seneng gitu dengan kegiatan mendaki gunung gitu ya, hiking, camping seperti itu. Nah kebetulan ada ajakan waktu itu untuk ikut ngedaki gitu kan, ke Gunung Dempo di Pagar Alam. Nah waktu itu memang kondisinya di tempat saya itu memang lagi agak musim hujan. Kebetulan di kantor juga kemudian lagi ada beberapa tanggung jawab yang
Sebenarnya masih bisa digeser lah, maksudnya masih bisa kita minta bantuan. Dan di rumah juga kebetulan istri lagi ada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan seperti itu, walaupun juga masih bisa dibantu sama orang lain seperti itu. Jadi kondisinya saat itu saya dihadapkan pada pilihan apakah saya ikut nanjak atau tetap nggak ikut gitu loh, nggak ikut karena ada beberapa tugas yang memang sebaiknya saya lakukan sendiri tanpa harus dialihkan ke orang lain gitu. Dan pada saat itu akhirnya saya memilih untuk tetap tinggal gitu ya, nggak jadi ikut. Dan eh, setelah mendengar cerita teman-teman yang di sana yang akhirnya berangkat nanjak itu, satu sisi kayak bersyukur gitu. Alhamdulillah nggak jadi ikutnya, satu karena akhirnya apa-apa yang menjadi tugas kita bisa kita selesaikan dengan baik, yang menjadi tanggung jawab kita bisa kita penuhi dengan baik. Di sisi lain ternyata kondisi di sana juga kayaknya kalau saya ikut malah menjadi beban gitu loh bagi bagi tim gitu loh. Karena kondisinya saat itu kebetulan sepanjang perjalanan itu hujan gitu ya, sehingga medannya itu menjadi semakin berat dan seterusnya. Dan akhirnya beberapa teman yang berangkat itu pun nggak semuanya akhirnya sampai pada titik yang diharapkan gitu loh, nggak semuanya bisa muncak seperti itu. Jadi apa ya? Akhirnya jadi membuat saya merenung ya, mungkin kalau saya ikut akhirnya bisa jadi malah bahaya yang datang seperti itu karena fisiknya mungkin nggak kuat, kemudian cuaca juga seperti itu, dan ya akhirnya ditambah lagi dengan ketika saya balik dengan mungkin tanggung jawab yang lebih bertambah lagi gitu kan karena saya kemarin udah meninggalkan yang waktu itu sehingga harus ada gantinya seperti itu. Nah, jadi kayak hal-hal yang seperti itu tuh kadang-kadang membuat kita menjadi lebih bersyukur pertama, yang kedua lebih apa ya, lebih hati-hati dalam memilih sesuatu gitu loh. Bagaimana kita menyusun prioritas-prioritas seperti itu. Nah, itu kan kalau sebenarnya saya ngikutin kesukaan hati saya gitu loh. Maksudnya kalau kita ngikutin saya lah kan kita. Kalau saya ngikutin saat itu misalnya saya tetap putusin untuk pergi gitu kan. Boleh jadi saya senang gitu loh. Tapi kemudian di lapangannya saya jadi berbahaya gitu. Karena berbahaya ya bagi fisik saya berbahaya dan mungkin bagi mental saya juga jadinya mungkin banyak ngeluhnya seperti itu loh. Nah, tapi karena kemudian Allah udah netapin gitu loh bahwa kamu lebih baik tinggal Fik kata Allah mungkin gitu kan. Jadi ya seperti itulah gitu loh. Jadi bagi saya itu sebuah bahan renungan yang semakin jadi reminder bagi saya pribadi saat itu adalah bagaimana kita harus eh, lebih banyak mengubah perspektif ketika ada sesuatu hal-hal yang tidak sesuai gitu loh atau belum pas dengan apa yang kita harapkan atau kita inginkan atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita seperti itu. Nah, mudah-mudahan sharing yang singkat ini bisa memberikan eh, mengingatkan teman-teman semua ya, intinya adalah bahwa kita itu perlu mengubah perspektif karena itu tadi Allah ngingetin wa antum la ta'lamun. Kita tuh nggak tahu apa-apa. Kita tuh ngerasa kita tahu, tapi sebenarnya kita tuh nggak tahu apa-apa gitu loh. Dan Allah ngingetkan itu di ayat ini wa antum la ta'lamun. Kita tuh nggak tahu apa-apa. Dari dulu kita nggak tahu apa sampai nanti kita mati pun kita masih nggak tahu apa-apa. Karena Allah nyebutin itu wa antum la ta'lamun itu kan menggunakan fi'il mudhari ya. Jadi bukan fi'il madi yang sudah lewat uang dulu kamu nggak tahu. Enggak, sampai nanti juga kamu tetap nggak akan tahu apa-apa. Karena ilmunya kita dibandingkan ilmunya Allah itu kan sangat terbatas sekali seperti itu. Makanya perlu kita melatih gitu ya, melatih mindset, melatih perspektif sehingga ending akhirnya itu adalah kita lebih banyak husnuzonnya sama Allah. Kalau misalnya kita pengen sesuatu nggak dikasih ya kita lebih banyak husnuzonnya aja gitu loh. Ah ini pasti Allah ada rencana lain kok gitu lah. Pasti nanti yang dikasih ke kita itu yang lebih kita butuhin, yang lebih pas buat kita seperti itu. Mungkin itu aja sharing singkat dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada yang benar maka itu datangnya dari Allah. Jika ada yang kurang pas dalam penyampaian maka itu dari diri saya pribadi. Dan saya mohon maaf dan mohon ampun pada Allah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Syafiq untuk sharing dan juga refleksinya ya tentang surat Al-Baqarah ayat 216 ini. Nah, sekarang kita ada masuki sesi diskusi dan juga sharing tanya jawab juga buat teman-teman semua di sini. Jika ingin ada yang berbagi pengalaman ataupun wawasan, pendapat, dipersilahkan bisa dituliskan di chat ataupun disampaikan langsung. Baik, mungkin sambil menunggu teman-teman di sini, jika ada pertanyaan, saya ada pertanyaan nih Kak Safik tentang husnuzon ya, apa namanya husnuzon dan juga mengubah perspektif. Kadang sebagai awam gitu ya, kita bingung gitu untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya maksud dari Allah, terus kayak kalau misalnya ada kayak pilihan-pilihan hidup, mana sih yang sebenarnya terbaik gitu dari sisi Allah. Kalau misalnya dari Kak Safik sendiri, bagaimana sih kita mengetahui bahwa ini tuh rencana Allahnya ke arah situ, dan juga mengambil keyakinan bahwa itu adalah yang terbaik. Oke, berarti lebih kayak kiat-kiatnya gitu ya, kiat-kiat Ya, matinya atau betul. gimana gitu. Iya, betul. Saya akan coba sharingkan ini yang apa ya, mungkin kalau bisa dibilang momen paling berkesan dalam hidup saya gitu ya, yaitu ketika saya mau nikah. Nah, mungkin bagi rekan-rekan yang sudah menikah di sini, saya pikir merasakan hal yang sama lah kayak. Jadi apa ya? Kondisi saya saat itu adalah saya pertama tidak ada, bukan belum ada rencana nikah, tapi untuk saat itu adalah belum berencana untuk menikah pada saat umur itu. Gitu. Saat itu saya 23 tahun dan saat itu saya bisa dibilang dijodohkan waktu itu ya oleh ibu saya, dan dengan orang walaupun masih keluarga yang saya nggak terlalu dekat gitu. Maksudnya saya nggak inilah nggak bahasa kasar, nggak semainan lah gitu loh. Beda inilah, beda tempat main ibaratnya. Nah, saat itu saya tuh kayak apa ya, dibilang galau ya galau gitu loh. Maksudnya kayak anak muda yang masih ya lagi ya baru menikmatin lah gitu kan, karena saat itu saya juga baru-baru bekerja juga. Kemudian saya tuh nanya gitu, sampai bertanya gitu, ini kenapa sih gitu, karena saat itu semuanya serba mendadak. Jadi saat itu saya ada obrolan mau menikah itu di bulan Januari 2012, Februari udah lamaran, April kita alhamdulillah udah akad langsung. Jadi ya bisa dibilang cepat lah gitu kan. Jadi sebelum ketika memutuskan untuk lamaran itu, saya tuh sampai apa ya, bener-bener sering, kalau bahasa kerennya anak-anak rohis itu sering tafakur, gitu. Sering duduk merenung gitu. Ini apa sih gitu lah, ada apa sih gitu kan, ada apa sebenarnya, kok kayaknya gimana gitu loh, maksudnya karena kan posisinya saat itu tadi saya bilang saya belum ada rencana untuk menikah pada saat umur itu gitu loh. Dan saat itu saya udah punya planning saya mau menikahnya di umur 25 gitu kan. Jadi ya bagi saya, dalam perspektif saya ya, saya masih ada waktu sekitar 1 tahunan lah baru mau mikirin mau nikah gitu. Nah, jadi apa yang saya lakukan adalah saya berbicara, maksudnya saya berusaha berbicara dengan Allah. Lewat apa? Banyak caranya, nggak mesti ada yang selalu, misalnya ada orang yang kiannya itu dengan tahajud, ada yang orang yang kiannya dengan istihoroh seperti itu. Nah, saya kiatnya adalah saat itu adalah lewat Quran. Jadi saya banyakin baca aja, banyakin ngaji saat itu. Saya ngaji, merenung gitu loh. Ada apa sih gitu loh. Dan akhirnya itu sampai lumayan lama itu, sampai akhirnya kemudian
sampai kemudian akhirnya sampai ke waktu lamaran itu. Dan H-1-nya itu hasil perenungan saya yang berminggu-minggu itu adalah saya bilang, ya Allah, karena saat itu hati belum mantap ya waktu itu, saya belum mantapnya bukan belum mantap mau nikahnya, saya sih dengan nikahnya insya Allah nggak ada masalah gitu. Maksudnya belum mantap itu dengan istri yang dipilihkannya itu, maksudnya saya mikir saya bisa nggak nih kira-kira ngebimbingnya, saya bisa nggak bertanggung jawab dengan amanahnya ini gitu loh. Saya pikir seperti itu gitu. Saya pikirkan seperti itu. Jadi saya sampai endingnya itu sebelum lamaran itu saya minta ke Allah, ya Allah, kalau memang ya ini yang jodoh yang sudah Engkau tetapkan untukku, maka tolong kuatkan hati untuk menjalaninya gitu. Jadi udah bisa dibilang level pasrah ya iya juga gitu loh. Karena habis merenung itu ya nggak ketemu gitu loh, maksudnya belum terjawab seperti itu loh. Kenapanya itu. Dan akhirnya setelah perjalanan kayak udah sekarang alhamdulillah udah 7 tahun menikah itu barulah terjawab, kayaknya udah mulai terjawab lah gitu loh, sampai oh iya ya kenapa kemudian saya dipilihkan jodoh ya seperti ini ya karena sayanya juga seperti ini gitu. Jadi ya emang udah paling pas lah pokoknya. Mungkin secara perspektif manusianya harusnya bisa mungkin ya. Mungkin ada yang akan bilang bisa lah harusnya dapat yang lebih baik, tapi enggak gitu, bagi saya udah nih yang paling pas lah sekarang. Gitu. Jadi kiat-kiat yang saya lakukan adalah banyak-banyak merenung, banyak-banyak bicara aja sama Allah. Jalannya banyak. Ada yang tahajud, ada yang mungkin menyendiri di alam, merenung, sambil ada yang berzikir, ada yang lewat ngaji, apa seperti itu. Tapi yang saya pahami dari itu semua adalah kuncinya kita minta, kita nanya sama Allah. Ya Allah nih, kenapa sih? Gitu. Ya Allah kenapa sih? Saat ada kejadian itu langsung aja tanya tuh. Dan kita nanya ke Allah aja, nggak usah nanya ke orang. Kalau nanya ke orang itu belum tentu ada solusi soalnya. Jadi ya kalau mau cerita sih silakan aja, saya nggak apa. Cuman ya tentu selektif gitu ya. Karena saya nggak ngikutin perkembangan dunia entertainment sih sejujurnya. Cuman kebetulan istri saya agak mengikuti. Jadi kadang-kadang dia cerita itu saya jadi tahu gitu. Jadi yang saya amati itu ada banyak kejadian-kejadian yang menurut saya itu sebenarnya nggak penting untuk diketahui. Kemudian karena kemudian itu terekspos ke publik ya jadi makanan publik seperti itu loh. Padahal itu harusnya nggak perlu menurut saya. Nah, makanya hati-hati aja kalau mau bicaranya ke orang gitu. Tapi yang paling enak itu bicara ke Allah lah. Bicaranya ini aja. Paling enak kalau saya itu ya habis ngaji gitu lah. Apa pusing gitu kan. Ada beban pikiran yang berasa agak berat ya itu ngobrol aja gitu loh. Ngobrol ngomong ke diri sendiri gitu. Ajak ngomong diri sendiri gitu. Apa sih gitu. Ada apa sih? Kemudian kalau masih mentok juga, nah itulah pentingnya fatawakal. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah itu bagi saya ya itu gitu loh. Setelah kita udah coba mikirin mentok nih, udah memang harus dijalani juga ya udah tawakal Allah, tawakal ya Allah bantu aja, Bismillah lah. Kalau bahasa itu udah Bismillah jalan lah. Ya mungkin gitu sih Pak, karena nggak ada kiat-kiat khusus yang mungkin harus gimana. Tapi kalau pengalaman saya pribadi sih seperti itu dan itu yang secara konsisten saya lakukan, saya latih lah seperti itu untuk mengubah bagaimana nanti perspektif kita, dan sampai saat ini pun saya masih berlatih karena kadang-kadang ya belum ini juga. Terima kasih Kak Safik untuk kiat-kiat dan juga sharing-sharingnya. Di sini mungkin saya mau undang juga Pak Heru, Pak Mujiono ya, Raisan. Ya Pak Mujiono mungkin bisa langsung disampaikan kalau ada tambahan ataupun sharing-sharing. Iya, saya sering sedikit Bang Safik soal ayat ini. Ayat ini kan tentang peperangan yang masalah kaitannya tentang masalah iman. Jadi ukuran tentang kebaikan ataupun keburukan itu, kalau saya secara pribadi melihat di ayat ini tentang masalah iman.
biasanya kan kalau ada kita melakukan satu keputusan seperti yang sebelumnya kita itu berkekurangan, dan di saat kita berkekurangan itu ternyata kita orang yang dekat dengan Allah, seperti rajin sholat, kemudian rajin juga sholat sunnah, ataupun puasa, ataupun sedekah. Tiba dengan kita mengambil satu keputusan, ternyata perubahan terjadi di kita. Perubahan apa itu? Perubahan yang kita sudah tidak berkekurangan, kita sudah memiliki sedikit kecukupan. Ya, kita sudah memiliki sedikit kecukupan, kelebihan dalam masalah materi, ataupun dalam masalah harta, ataupun dinaikkan pangkat, ataupun kedudukan. Tapi di waktu yang sama justru sholat 5 waktu kita tidak kita jalankan, sholat sunnah kita sudah mulai putus, dan sedekah kita juga sudah mulai jarang. Nah, kita beranggapan ini merupakan, kita kebanyakan beranggapan yang terbaik itu, kayaknya ini yang memang sudah terbaik. Ukuran kita adalah ukuran materi. Padahal dalam masalah ayat di peperangan ini dikembalikan kepada ukuran dasar iman. Ya. Dasarnya adalah dasar iman. Itu. Jadi kalau ada perubahan di kita yang awalnya kita kekurangan materi, tapi di saat yang sama juga kita sholatnya bagus, sholat sunnahnya bagus, tapi ketika sudah ada perubahan, justru sholat kita itu mundur, tidak ada perubahan dalam masalah sholat justru kita itu sudah tidak rajin sholat, sedekah kita juga sudah jarang, tapi dalam masalah materi kita sudah mulai ada kelebihan. Ini bukan yang dimaksud dengan ayat ini. Yang kebanyakan kita juga beranggapan begitu, kita ambil ayat ini untuk membenarkan itu. Kayaknya Allah memang sudah memberikan kita. Sudah ini yang terbaik bagi kita. Terbaik di kita itu, di pandangan kita itu karena materi. Jadi terbaik di kita kalau di saat ini kita anggap karena berlebihan ditambahkan materi, diberikan kedudukan, jabatan yang dinaikkan, itu. Padahal terbaik yang dimasukkan pada ayat ini adalah terbaik dalam masalah peningkatan kualitas iman. Begitu. Makanya pernah saya punya pengalaman ada seorang ibu yang suaminya itu dia kerja di salah satu perusahaan, dia diangkat menjadi GM di situ. Yang awalnya dia kerja sebagai manajer di Gorontalo, kemudian dia pindah ke Kendari. Sampai di sana suaminya ini kan mengaji sama saya. Istrinya hubungi saya, Ustadz, apakah pilihan yang kami pilih ini tepat? Karena ternyata ketika keadaan kami sudah di Kendari itu, walaupun dengan posisi yang sangat tinggi, kami mengalami kesulitan yang sangat berat di sini, di perusahaan atau di tempat pekerjaan suaminya, begitu. Maka sesuai dengan berdasarkan ayat ini, saya cuma jelaskan ukurannya itu bukan tentang ukuran materi, tapi ukuran tentang masalah keimanan. Kalau perpindahan itu menjadikan kita itu lebih giat dan bisa mendapatkan lebih banyak lagi ladang dakwah atau penyebaran tentang masalah Islam, ini merupakan peningkatan. Tapi kalau hanya kita mengukur kebaikan itu karena naiknya jabatan, tapi di waktu yang sama agama kita itu justru merosot, maka ini bukan yang dimaksud dengan terbaik atau yang Allah sukai di dalam ayat ini. Allahu a'lam. Begitu moderator. Terima kasih Bang Syafiq. Terima kasih Pak Mugiono untuk sharing refleksinya juga, tambahan untuk kita semua di sini nih, bahwa keberkahan ini juga bukan hanya sebatas jabatan ya. Baik, dari Kak Syafiq mungkin ada tambahan atau tanggapan? Ya, terima kasih dari Ustaz Muji ya. Jadi ya benar ya bahwa ukuran kebaikan itu adalah dalam hal bagaimana kita menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah. Jadi ukurannya bukan hanya materi, walaupun alangkah lebih bagusnya ketika materinya juga bertambah, keimanannya juga bertambah gitu loh. Jadi ya benar sekali yang disampaikan Muji itu, memang kadang-kadang repotnya ayat ini tuh suka jadi pembenaran gitu ya, suka jadi argumen. Wah ini nih saya promosi nih di kerjaan gitu, atau wah saya dapat
apa yang misalnya kerjaan yang lebih baik, atau mungkin kalau yang berdagang misalnya dapat lagi omsetnya meledak nih, gitu, lagi cuan nih, gitu. Tapi kemudian mendapatkannya itu dengan mengorbankan kewajibannya sebagai hamba, yaitu apa ya? Ya bukan sesuatu yang baik juga, betul dari Nabi SAW, bukan sesuatu yang baik di mata Allah seperti itu. Karena bagaimanapun jangan lupa tugas kita sebagai hamba, itu kewajiban kita sebagai hamba, itu ada haknya Allah di situ, dan itu harus kita penuhi terlebih dahulu. Terima kasih Ustaz Muji atas tambahannya. Seperti itu. Monggo yang lainnya mungkin mau nambahkan sharing-sharing. Iya, baik. Mungkin di sini ada yang ingin berbagi juga ataupun menambahkan dari Pak Heru. Mungkin ada yang mau ditambahkan juga Pak Heru. Sebenarnya Pak Heru juga menyampaikan di chat, mari kita terus belajar, dekat dan menimba ilmu dari ulama supaya insya Allah lebih paham cara pandang langit terhadap segala sesuatu. Pak Heru mungkin ada yang mau disampaikan untuk kita di sini. Ya Mbak, terima kasih Mbak Faiza. Terima kasih juga Bang Syafiq, ini saya belajar banyak ya. Jadi selalu kita diingatkan setiap Ahad pagi ini akan hal-hal yang memang perlu menjadi perhatian kita gitu kan. Kita ini memang selalu harus diingatkan, dan ini adalah forum yang baik untuk selalu kita disiram dengan ayat-ayat langit gitu, supaya kita lebih sadar lagi apa yang seharusnya kita lakukan atau kita pahami atau kita persepsi terhadap dunia. Nah ini kan di beberapa story morningnya lalu, kita kan sudah pernah beberapa kali juga mengenal kaidah tafsir, yaitu al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, ya kan. Jadi tadi Kang Syafiq juga sudah membahasnya luar biasa. Kalau bi khususis sabab ini dari asbabun nuzulnya ini terkait dengan perang gitu kan. Tapi juga mungkin yang sedikit saya tambahkan adalah mungkin tadi belum sempat di cover atau disebutkan itu terkait, tapi tadi sudah luar biasa, artinya Kang Syafiq mencoba untuk mengcounter pandangan bahwa Islam ini agama yang suka perang. Nah, terutama kalau misalnya kita punya teman-teman yang memang gampang panas gitu ya, bukan yang model pakai mesin diesel, tapi yang pakai yang lain gitu, yang gampang panas. Ini jadi kayak memperkuat stigma bahwa Islam itu memang gitu agamanya, buktinya itu perang gitu kan. Jadi sukanya perang, sukanya panas. Padahal enggak gitu. Tadi Kang Syafiq sudah mengcounter itu. Yang ingin saya tambahkan adalah kesadaran bahwa ayat ini adalah ayat Madaniyah, dan itu tentunya setelah Makkiyah. Nah di Makkiyah kan enggak ada ayat perang, ya kan. Jadi kan setelah hijrah baru ketika Islam diserang, maka berhak untuk membela diri, berhak untuk mempertahankan diri. Jadi tidak pernah ada ayat yang menyatakan bahwa Islam itu memulai peperangan. Berinisiatif untuk menyerang itu enggak ada. Tapi karena kita sudah diserang dan seperti itu baru. Dan itu juga terjadinya Madaniyah kan. Jadi setelah bersabar-sabar di Mekah, ya, dilempari, dihujat, dikata-katain, diomongin gila dan sebagainya, itu enggak ada perang sama sekali kan selama Rasulullah di periode pertama dakwah beliau. Jadi itu cukup untuk mengcounter anggapan bahwa Islam itu agama perang. Buktinya ya, pelajari dulu Mekah seperti apa Rasulullah di Mekah itu. Pelajari itu dulu baru nanti bolehlah berpendapat apakah benar bahwa agama Islam itu agama yang suka peperangan. Terus ya saya juga belajar sesuatu juga tadi, menarik ketika Bang Syafiq beberapa kali, mungkin 3 kali at least ya, itu membacanya karhun, bukan kurhun. Jadi saya akhirnya dapat sesuatu yang baru nih pagi ini. Karena karhun dengan kurhun itu secara arti kata sama. Jadi tidak senangan, kebencian, kita nggak suka lah pokoknya. Dengan yang seperti itu. Secara khusus peperangan, tapi tadi Bang Syafiq juga menjelaskan secara umum ya apa yang kita nggak sukai, padahal itu sebenarnya bagus buat kita gitu. Itu secara umumnya. Tapi yang tadi kalau di mushaf nih kurhun ya, tapi kadang memang ada beberapa versi bacaan. Mungkin Kang Syafiq nanti bisa elaborate lebih jauh, tapi artinya sama, tidak mengubah arti. Jadi ini juga sesuatu yang baru. Dan tidak disukai ini kan
macam-macam kan. Dulu saya waktu muda ini contoh bahkan sampai sekarang pun ya, saya tuh kalau nyetir nggak suka kalau disalip orang atau ada orang yang tahu-tahu nyalip. Tapi terus makin kesini makin berkurang ketika saya menyadari bahwa gimana kalau saya punya persepsi bahwa ini adalah infak. Jadi saya menginfakkan hanya sedikit waktu, mungkin sepersekian detik waktu saya untuk memberi jalan kepada orang. Jadi saya sekarang ketika ada seperti itu di pertigaan, di perempatan, mau keluar kompleks gitu, terus ada yang kayak nggak sabaran, itu wah kita ada kesempatan infak. Jadi ini insya Allah mudah-mudahan jadi pahala gitu. Itu mungkin anak-anak muda ini juga nggak gampang. Saya lihat juga di jalan itu nggak gampang. Dan kalau saya lihat di Jagorawi beberapa kali itu, kadang memang terjadi seperti itu ya. Terutama yang mobil-mobil mewah itu kadang suka, karena mungkin kecepatannya bisa jauh lebih dari itu. Mungkin punya pengalaman di Afrika Selatan mungkin yang bisa kecepatan sampai di atas 200 km per jam. Kok di sini nggak bisa gitu ya. Itu mungkin pengen pengen punya merasakan experience itu di Indonesia mungkin ya. Kalau istri saya sih juga komennya ini mungkin dia lagi kebelet, ya, makanya cepet-cepet gitu, karena udah nggak tahan lagi ngempet gitu. Nah itu kan mereka nggak suka nggak suka ada orang yang mobilnya jalan lebih cepat dari mereka. Wah padahal itu kan potensi infak, ya kan. Ini sesuatu yang menurut saya juga menjadi bagian dari kalau ayat ini ditarik ke secara lebih umum bahwa ada sesuatu yang kita benci, kita nggak suka, padahal itu bagus dari sudut pandang langit. Nah, yang juga menarik adalah bahwa ketika kita ingin, ya tadi juga relate dengan pertanyaannya Mbak Faiza, ketika kita ingin lebih banyak untuk mengetahui rahasia-rahasia mana yang sebenarnya lebih baik, mana yang sebenarnya buruk, yang selama ini kita salah persepsi, selama ini kita salah duga. Makanya berarti kita harus terus-menerus belajar. Makanya kita harus terus-menerus, ya termasuk salah satu forum Ahad pagi ini kita manfaatkan gitu, untuk kita menimba ilmu, untuk kita memahami pesan-pesan dari langit. Gitu. Mana sih yang sebenarnya baik? Oh, ternyata tidak seperti yang aku kira sebelumnya, dan seterusnya. Nah, kalau dari sisi bahasa tentu saja kutiba ini maknanya di kitab tafsir adalah furido. Furido artinya diwajibkan. Terus ada juga bacaan itu yang bukan kutiba alaikumul qital atau kutiba alaikumul qitalu, tapi ada juga yang bacanya kutiba alaikumul qatslu, yang artinya diwajibkan atas kamu membunuh. Dalam konteks kalau misalnya kita juga diserang. Jadi bukan kita yang punya inisiatif, tapi karena memang nyawa kita terancam, maka kita tidak bisa berbuat selain kita harus membela diri. Jadi Islam kan konsepnya seperti itu, bukan kita yang provokasi duluan gitu, terus cari masalah duluan, enggak. Jadi itu bukan Islam. Terus ini terkait juga dengan Quran surat Al-Hajj ya, Quran surat kedua-dua ayat 39, yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim udzina lil ladzina yuqtaluna bi annahum dzulum. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Jadi ini akhirnya adalah ini Madinah ya. Jadi ini konteks khususnya adalah memerangi musuh-musuh yang kafir sesuai dengan kondisi saat itu. Dan akhirnya Allah mengizinkan Nabi SAW untuk berperang. Tapi tidak mengizinkan pada saat beliau masih bermukim di Mekah. Jadi diizinkannya setelah beliau pindah ke Madinah. Jadi salah satu dasar yang terkait dengan ayat ini adalah Quran surat Al-Hajj surat kedua-dua ayat 39. Terus wa huwa kurhul lakum, itu padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Ini juga satu bagian dari yang dibahas di kitab Itqan fi Ulumil Quran. Jadi
kata wawu fathah ya, wa. Itu kan kalau kita terjemahkan biasanya apa kita pelajari dari terjemahan itu biasanya diartikan dan atau tidak diartikan sama sekali sebagai pembuka. Seperti halnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan ada dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah itu. Dan itu bagian dari awal kalimat. Jadi kalau kita bahas kita pelajari ulumul Quran itu memang jadi rinci gitu. Arti wawu itu bisa belasan. Nah, salah satu arti yang memang saya suka di sini adalah diterjemahkan sebagai padahal. Jadi padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Itu wawu ya, wawu fathah wa. Jadi bukan dan berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Itu alternatif ya, alternatif menerjemahkannya. Tapi ketika kita sudah belajar ulumul Quran, maka kita bisa menerjemahkannya dengan lebih maknyus gitu, lebih enak dipahami, yaitu dengan menggunakan kata padahal untuk menerjemahkan kata wawu fathah tadi. Wah. Saya kira sedikit tambahan dari saya itu saja. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar, makin banyak ilmu sehingga kita makin memahami rahasia-rahasia langit, sehingga kita makin makin menjadi orang yang alert, gitu ya, waspada. Oh ini hati-hati ini menuju ke sesuatu yang tidak disukai Allah. Jadi langsung muncul alarm gitu. Sebentar. Oh enggak, kalau ini kita yang nggak suka tapi ini bagus ini. Nah itu mudah-mudahan kita seperti halnya Kang Safik, saya setuju, kita terus belajar, kita terus melatih diri supaya dimampukan oleh Allah untuk melihat yang tidak gampang terlihat oleh orang-orang yang mungkin belum belajar. Tentu saja tujuannya tidak untuk menjadikan diri kita lebih suci dari orang lain, tapi untuk at least untuk diri kita sendiri, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap hal-hal yang dan meningkatkan kehati-hatian terhadap hal-hal yang mungkin tidak disukai Allah dan seterusnya. Itu aja Mbak Faiza, terima kasih. Sekali lagi Kang Safik juga. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Heru untuk sharingnya. Di sini ada pertanyaan dari Kak Haya. Untuk ayat yang tadi dibahas, ayat ini apakah termasuk juga kondisinya untuk yang sedang futur? Misalnya kondisinya sedang dalam musibah dan percaya bahwa proses ini merupakan salah satu cara Allah untuk menguji apakah kita putus asa atau senantiasa memperbaiki diri dan bertobat. Apa ayat ini ada hubungannya juga dengan kondisi-kondisi tersebut yang disampaikan di atas? Mungkin Kak Safik untuk pertanyaan konteks ayatnya nih Kak. Baik, itu kayaknya nggak ada di grup chat, kayak nanya pribadi ya. Iya, saya di chat pribadi. Oke, nggak apa-apa. Kalau kaitannya dengan futur ya, saya jadi teringat kayaknya di sharing subuh juga deh pernah dibahas apa itu futur ya oleh Ustaz siapa ya, saya lupa. Jadi kalau bahas tentang futur tuh pertama harus dipahami dulu futur itu apa gitu loh. Saya sangat sangat menarik sekali saat itu kalau nggak salah. Jadi futur itu adalah jangan dikira perspektif futur itu adalah kita kemudian mundur dari atau menurun dari apa yang sudah biasa kita lakukan gitu lah, atau lagi turun imannya lah bahasa gampangnya. Tapi perspektif futur itu adalah kita beralih gitu loh dari yang misalnya biasanya kita kenceng ngajinya misalnya gitu. Lagi futur nih istilahnya, lagi turun nih ngajinya. Ya bukan berarti nggak ngaji, tapi kemudian ibadah yang lainnya yang ditingkatin. Gitu. Jadi saya sangat sepakat sekali dengan waktu itu. Saya lupa nanti yang ingat mungkin yang tahu bisa diingatkan oleh siapa waktu itu sharingnya. Jadi pertama harus dipahami dulu futur itu seperti apa. Yang kedua, kalau tadi ceritanya, kalau saya lihat tadi tentang menghadapi kayak musibah lah seperti itu. Pertama yang harus dipahami adalah bahwa kita harus ingat dulu apapun yang terjadi dalam hidup kita
pertama itu udah ditakdirkan, itu udah ada jalan takdirnya. Itu. Jadi penyebabnya kita nggak tahu apa. Bisa jadi karena dosa, bisa jadi karena ujian, bisa jadi karena ya macam-macam lah. Bisa jadi karena doa orang yang kita zalimi. Jadi intinya adalah kita pada saat terkena musibah itu yang perlu kita lakukan itu adalah kita harus bersabar. Karena itu tuntutan pertama ya, kalau yang saya pahami ya, yang dituntut pertama itu adalah kita harus bersabar. Karena kayak di surah Al-Baqarah yang berapa itu ya, Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Jadi yang dituntut pertama itu adalah kita bersabar bahwa kita ingat semuanya ini adalah milik Allah. Kemudian setelah menjalani itu, barulah kemudian biasanya ya, itu biasanya nanti akan Allah buka itu pelan-pelan misteri-misteri di baliknya itu. Oh ini seperti ini. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan ayat ini tadi, apakah itu kemudian bisa jadi ujian kah atau apa? Allahu a'lam, Allah yang tahu. Karena ya kan Allah udah bilang itu, Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita nggak tahu apa. Makanya yang penting itu adalah perspektif kita melihat bahwa kalau ada hal yang nggak mengenakan yang kita anggap musibah tadi itu, ya itu adalah bisa dibilang teguran ya bisa gitu loh. Makanya yang kita lakukan itu pokoknya pertama harus bersabar dulu, kita harus terima bahwa itu adalah kejadian yang Allah kirim untuk kita, dan kita berlatih. Ya itu yang perlu dilatih tadi, kita harus latih husnuzonnya itu gitu. Oh ini pasti Allah ada maksudnya. Oh ini pasti Allah ada yang ingin sesuatu dari kita. Mungkin kita agak kurang ibadahnya. Mungkin kita pernah menzalimi orang dan orang itu berdoa kepada Allah sehingga kemudian kita diingatkan. Ya itu perspektif yang perlu dilatih menurut saya sih itu sih. Jadi intinya adalah mau ujian musibah kan kita nggak tahu ya, kadang-kadang kejadian nggak mengenakan itu kan kita nggak tahu ini ujian atau musibah gitu. Nggak ada label ya soalnya. Kalau ada labelnya sih enak gitu kan. Kita tahu oh ini lagi ujian nih gitu kan. Ini lagi musibah nih gitu. Ini apa nih kan nggak ada masalah gitu. Makanya yang perlu itu adalah melatih perspektifnya itu gitu. Kalau kejadian yang tidak mengenakan itu ya kita harus berlatih untuk berhusnuzon. Pun sebaliknya ketika ada kejadian yang menyenangkan gitu. Karena kadang-kadang kita tuh jatuh bukan dari kejadian musibah kadang-kadang gitu. Menjadi kejadian tidak mengenakan, kadang-kadang yang lebih sering bikin kita jatuh itu adalah dari kejadian yang melenakan kita, membuat kita terlena lah gitu. Jadi kadang-kadang kita dapat nikmat luar biasa itu sampai lupa bahwa kita tuh harus bersyukur, bahwa kita tuh harus mengingat mungkin ada orang lain di situ gitu. Nah, kadang-kadang ini yang lebih berbahaya gitu. Ini yang lebih membuat orang takabur, ujub, lupa diri, itu malah kejadian-kejadian yang menyenangkan gitu. Biasanya kalau kejadian tidak mengenakan itu ya tetap orang baliknya ke Allah gitu. Ditimpa apa gitu, ya Allah kok gini amat gitu. Ya Allah kok kayak gini. Masih enak tuh ada ya Allah ya gitu. Nah, cuman ketika dapat nikmat itu lupa bersyukurnya, ini yang lebih bahaya gitu. Karena kadang-kadang kita jadi tidak mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah juga. Itu sih mungkin dari saya, Mbak. Terima kasih Kak Safik untuk tambahannya. Dan mungkin dari Kak Anissa Fatima, Kak, ada sharing yang ingin disampaikan juga Kak di sini secara langsung. Saya bacakan ya di chat ya. Menurut pandangan Ibnu Katsir, ayat 216 ini membahas tentang kewajiban berjihad bagi muslimin untuk menghentikan kejahatan musuh terhadap umat Islam. Menurut pandangan Ibnu Katsir, bahwa jihad itu kewajiban setiap individu muslim, bahkan dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk berjihad sekalipun. Kata wahuwa
lakum, maknanya hal itu tidak menyenangkan bagi kalian sebab dalam peperangan itu susah dan juga berat karena bisa terbunuh atau terluka dalam perjalanan maupun ketika melawan musuh. Setiap perintah untuk menawan hawa nafsu itu berat. Rasulullah bahkan mengingatkan setelah peperangan dengan para sahabat bahwa jihad terberat bukan perang melawan setan, orang kafir, musyrik, atau munafik, tapi jihad melawan diri sendiri. Sebab kalau musuh itu terlihat, tapi diri sendiri itu tidak kasat mata. Al-Baqarah ayat 156 tentang musibah. Terima kasih Kak Anissa Fatimah untuk tambahan sharingnya. Baik, apakah ada pertanyaan lainnya teman-teman semua ataupun sharing yang ingin disampaikan, tambahan-tambahan? Ini kita masih ada waktu, Mbak? Masih ada kan 1 sampai jam 7. Saya mau nambahin dikit, tadi itu saya lagi ingat ada satu poin, cuman saya lupa gitu. Nah, ini baru ingat gitu. Masih bisa saya tambahin dikit? Iya, silakan. Ya, jadi terkait ayat ini juga yang pernah disampaikan oleh Ustaz Noman itu ya. Jadi kan di sini tadi ayatnya tentang kewajiban gitu ya, gitu ya. Nah, itu Ustaz juga mencontohkan itu gini. Dalam menjalankan perintah Allah itu pun ada beberapa perintah itu yang mungkin kita tuh karena itu gitu ya. Jadi kita tuh nggak suka gitu dalam perintahnya. Nah, Ustadz itu mencontohkan misalnya tentang larangan berkhalwat ya pada saat itu. Jadi kadang-kadang kan kita yang apalagi yang ikhwan ya, gitu, kadang-kadang kan untuk di acara atau di apa gitu kan, rapat apa gitu. Nah, itu kan ini konteksnya beliau bicara di Amerika ya, MSA-nya di Amerika gitu. Jadi misalnya bahas untuk kegiatan ini, bahas poster ini itu gitu. Nah, kadang-kadang rapat itu cuma berdua gitu. Padahal perintah larangan berkhalwat itu kan sudah jelas gitu. Cuman kadang-kadang kita tuh mengatasnamakan demi dakwah gitu. Sehingga menabrak larangan-larangan yang sudah Allah tetapkan. Nah, itu juga salah satu bentuk pengaplikasian dari ayat ini kalau menurut Ustaz Noman itu ya. Jadi sama seperti perang yang yang mungkin tidak kita suka itu ya, sebenarnya pada prinsipnya ada banyak juga mungkin perintah-perintah Allah tuh yang mungkin nggak pas gitu loh. Nah, dalam perspektif kita atau mungkin dalam hati kita nanya kok kayak gini sih gitu. Tapi ya karena itu perintah tetap kita jalankan gitu. Misalnya mungkin ada yang ngerasa berat tuh puasa, ngapain sih nahan lapar seharian, tapi ya karena udah diwajibkan gitu ya tetap harus dilaksanakan, jangan sampai kemudian gara-gara enggak cocok, enggak bisa nahannya ya nggak dilakukan. Jadi balik lagi tadi ya, seperti itu bahwa meskipun ini ayatnya konteksnya tuh perintahnya itu tentang perang, tapi ada banyak sekali hukum-hukum yang universalnya itu sangat banyak sekali gitu. Luar biasa seperti itu. Itu sih nambahin sedikit karena baru teringat, karena saya teringat itu yang disampaikan oleh Ustaz. Terima kasih, Mbak. Ya, makasih Kak Syafiq. Baik, teman-teman ada yang ingin disampaikan di sini atau tambahan lainnya atau pertanyaan? Kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Baik, karena tampaknya sudah cukup ya. Oh, dari Kak Yukiko. Ya, mungkin ya, masih bisa nanya? Ya, masih bisa. Ya, terima kasih. Kalau sebenarnya kita itu bagaimana ketika yang kita mau tidak tercapai dan akhirnya kita sibuk menganalisis kiri dan kanan, kan kita kan dididik untuk berpikir logis. Itu sebenarnya itu apa tidak termasuk bertawakal, apa tidak pasrah, apa gimana menurut
Ustaz. Seperti itu. Terima kasih. Ya, makasih Kak. Kok dari Kak Safik mungkin Gimana tadi kalau apa yang saya bisa diulang sedikit ininya? Saya agak masih kurang paham tadi pertanyaannya. Begini, Ustaz. Jadi misalkan kita punya keinginan yang sangat kuat untuk, hitunglah kita mau kuliah S2 di Amerika sambil bisa belajar sama Ustaz Nauman langsung. Tapi kita udah berusaha sampai beberapa kali, tapi akhirnya Allah tidak merezekikan beasiswa tersebut lah. Dan akhirnya kita sibuk menganalisis kiri, menganalisis kanan, kenapa begini, kenapa begitu. Kan pendidikan kita diajarkan untuk seperti itu ya, logis, berpikir. Itu dalam kacamata ini, apa kita bukan orang yang benar-benar termasuk yang bertawakal sama Allah? Padahal kita udah maksimal dan akhirnya kita jadi kayak berprasangka tidak baik seperti itu. Terima kasih. Ya. Saya akan berikan jawaban saya ya, yang mungkin belum tentu 100% benar juga. Jadi ini perspektif saya. Jadi memang ya justru itulah kenapa tadi urgensinya kenapa saya ingin sharing tentang ayat ini itu sebenarnya salah satunya karena ini gitu, karena hal-hal seperti ini, karena ya maaf. Jadi memang ini kan salah satu contoh ya dari hal-hal yang kita ngebet nih, kita pengen banget nih mendapatkan sesuatu gitu, tapi ternyata nggak Allah kasih nih, tapi kemudian kita tetap ngotot gitu loh. Nah, boleh jadi memang hal yang kita inginkan itu memang nggak pas bentuk kita, itu bisa jadi, boleh jadi kita ngotot nih, kita ngerasa wah ini udah yang paling pas, paling baik, boleh jadi enggak gitu loh. Allah udah bilang itu, bisa jadi Allah bilang itu enggak bukan yang ini kok gitu. Nah, tapi kemudian ketika kita menghabiskan waktu untuk tetap kesana, boleh jadi ya itu cara Allah agar mempersiapkan kita sehingga kita dikasih itu bukan di waktu yang sekarang gitu. Karena kan itu kan sama kayak doa ya, sama kayak doa, kita kan berdoa nih. Nah, kan doa itu pasti dijawab. Sedangkan jawabannya kan ada 3 ya. Ada yang dijawab langsung saat itu juga, ada yang dijawab iya tapi nggak sekarang gitu kan. Ada juga doa yang enggak gitu loh, nanti aku ganti dengan yang lain, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita tetap misalnya apa tadi, tetap berusaha analisis kiri kanan tadi gitu ya, nyari sebab-sebab kenapa ini, boleh jadi itu adalah mungkin bentuk kita belum terima lah gitu, karena mungkin menurut ukuran manusia kita harusnya bisa nih gitu loh, harusnya dapat nih, harusnya tembus nih gitu, tapi kemudian nggak dapat. Kemudian masih mencoba, kemudian masih terus berusaha gitu ya memikirkan. Nah, kalau kemudian responnya itu adalah dengan apa ya, dengan tetap optimis, dengan tetap dan memang memungkinkan gitu loh untuk mencoba lagi. Kalau menurut saya sih itu mungkin kalau ibarat doa tadi itu jawaban yang kedua gitu loh. Jadi itu adalah cara Allah untuk memberikan jawaban iya tapi nggak sekarang gitu. Jadi belum tentu juga itu berarti bahwa kita tidak bertawakal, enggak. Silakan aja, kita kan memang dituntut untuk ikhtiar gitu ya, untuk berusaha. Tapi kemudian kalau kemudian dengan menganalisis kiri kanan tadi itu, berusaha itu, kemudian endingnya adalah kita jadi malah seuzon sama orang, seuzon sama panitia, seuzon sama ini itu. Nah, itu boleh jadi pertanda bahwa itu bukan untuk kita gitu loh. Dan itulah yang harus dilatih perspektifnya, bahwa oh mungkin ini bukan buat saya, mungkin ada hal lain yang lebih bermanfaat yang bisa saya lakukan di sini, atau oh mungkin ada orang-orang di sini yang lebih membutuhkan saya, lebih membutuhkan kehadiran saya di sini. Maka melatih perspektif yang seperti inilah yang harus kita lakukan. Jadi balik lagi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Muji tadi ya. Jadi
indikatornya itu adalah bukan ukuran duniawi. Jadi bagaimana tentang kita tidak menzalimi orang, kita tidak mengambil hak orang, bagaimana kemudian apakah dengan kita tidak lulus itu kemudian ibadah kita semakin kencang, apakah kemudian dengan tidak diberikan beasiswa itu kemudian kita malah makin gencar ibadahnya gitu. Itu malah menjadi pertanda baik kan gitu. Jadi mungkin beasiswanya nggak dapat, tapi kita malah jadi makin dekat dengan Allah, ya alhamdulillah, itu sebuah kebaikan. Mungkin gitu ya, Kak Yukiko ya, keren. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Kak Yukiko dan juga Kak Safik untuk pertanyaan juga jawabannya. Mungkin saya langsung undang Kak Safik juga untuk nasihat penutup buat kita semua di sini. Baik, ikhwatillah, rahimakumullah. Jadi sebagai penutup pada sharing subuh pada edisi hari ini, marilah pertama saya mengajak teman-teman terus kita latih diri kita untuk berhusnuzon, karena bagaimanapun kita adalah hamba, Allah adalah Rabb. Kita yang butuh sama Allah, Allah nggak butuh sama kita. Makanya apapun yang Allah kirimkan kepada kita, yakin dan percaya, dan inilah ujian keimanan kita itu, yakinlah dan percaya bahwa itulah yang terbaik untuk kita. Perkara kemudian kita paham apa enggak, apa hikmah di baliknya, perkara kita ngerti apa enggak, kenapa seperti itu nomor sekian. Tapi keyakinan dan yakin dan percaya bahwa itu yang terbaik untuk kita, itu yang dituntut pertama. Dan itu harus dilatih. Itu tidak bisa muncul serta-merta. Itu tidak mungkin datang dalam satu malam. Itu nggak mungkin. Itu harus dilatih. Dan itu harus dilatih melalui beribu-ribu ujian, beribu-ribu penelitian. Tapi mari terus kita berusaha. Mungkin kadang-kadang lolos, mungkin kadang-kadang kita masih kebablasan. Tapi mari terus ingatkan diri kita, latih diri kita, latih hati kita untuk terus berhusnuzon sama Allah. Dan yakinlah ketika kita sudah bisa husnuzon sama Allah, kembali ke pesan Rasulullah tadi, ana inna zanni abdi, aku sebagaimana pesan hambaku, kata Allah. Jadi mudah-mudahan dengan kita semakin sering berhusnuzon pada Allah, semakin banyak pula hal-hal baik yang datang dalam hidup kita. Hal baik bukan berarti hal yang menyenangkan, tapi hal baik adalah hal yang membuat kita semakin meningkat keimanan kita, membuat kita semakin dekat kepada Allah, membuat ibadah kita semakin baik kepada Allah, semakin baik kepada manusia, dan kita semakin mengurangi keburukan-keburukan yang ada. Kita menghindari, kita menzalimi diri kita sendiri, apalagi menzalimi orang. Jadi marilah mulai hari ini kita niatkan untuk terus berlatih, melatih perspektif, melatih sudut pandang, sehingga apapun yang datang kepada kita bisa melalui dengan bersyukur, yaitu sebuah nikmat, maupun dengan bersabar jika itu adalah ujian atau musibah. Itu aja mungkin Mbak penutup dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Ya, terima kasih banyak Kak Safik, jazakallahu khairan katsiran untuk sharing-sharingnya. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga kita belajar untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu berprasangka baik terhadap ketetapan-ketetapan Allah, dan juga memahami tadi kalau misalnya kata Khairul ya, dari sudut pandang langit. Baik teman-teman, kita tutup ya sesi story morning kita di pagi ini dengan doa akhir majelis. Insya Allah kita bertemu lagi di story morning pekan depan di jam yang sama. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah